Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian dimanapun kamu berada. Semoga kamu selalu diberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, fitini wa dunya hatal akhirah, dan selalu dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, temanku sekalian, pada kesempatan kali ini masih bersama Hermawan Channel. Kita akan bersama membahas contoh soal ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkat SMA sederajat. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa soal coba kita cermati bersama sebagai bahan latihan kita. Yang pertama, penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia memiliki sikap terbuka dan sukarela dalam menerima Islam. Penerimaan Islam dengan sukarela ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh para wali dalam melaksanakan misi dakwahnya. Salah satu wali yang menggunakan wayang sebagai media dakwah adalah, ketika melihat soal ini tolong diperhatikan. Yang pertama adalah kata kuncinya penyebaran Islam. Yang kedua adalah memiliki sikap terbuka dan sukarela dalam menerima Islam. Yang ketiga adalah dilakukan oleh para wali, artinya ini adalah para wali songo. Dan yang perintahnya adalah salah satu wali yang menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Nah, setiap wali mempunyai media dakwah tersendiri. Dan jika dikatakan bahwa menggunakan media wayang, tentu ini adalah sesuatu yang sudah sangat terkenal, sudah sangat masyhur. Wali Songo yang menggunakan wayang sebagai media dakwahnya adalah Sunan Kalijaga. Ini berbeda dengan 8 sunan lainnya. Oke, lanjut saja. Contoh soal berikutnya. Ketika Islam masuk ke Nusantara, kebudayaan yang ada sudah sangat tua, kuat dan mapan, terutama kebudayaan Jawa. Meskipun demikian, para wali mampu memperkenalkan Islam dengan sangat baik dan bijak, tanpa ada konfrontasi dan kekerasan. Hal itu mempunyai arti bahwa, ini perlu kita perhatikan, kata kuncinya adalah kebudayaan Jawa yang sudah sangat tua, kuat dan mapan. Para wali berusaha dan mampu memperkenalkan Islam di tanah Jawa, dan para wali atau wali songo memperkenalkan Islam dengan sangat baik dan bijak tanpa ada konfrontasi dan kekerasan. Melihat hal tersebut, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa para wali memperkenalkan Islam dengan cara perencanaan dan strategi yang matang. Tanpa dengan perencanaan dan strategi dan eksekusi yang mapan, tentu proses Islamisasi memperkenalkan Islam di Pulau Jawa khususnya tidak akan terjadi dengan baik. Tapi dengan strategi dan perencanaan dan eksekusi yang baik, maka terciptalah memperkenalkan Islam tanpa ada konfrontasi dan kekerasan. Oke, sampai di sini mohon dipahami lagi. Jika kurang paham, silahkan Anda ulang lagi. Oke, cepat saja. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Pada abad ke-14, di ujung utara Pulau Sumatera telah berdiri kerajaan Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, jauh sebelum abad ke-14.
kerajaan besar tersebut adalah, nah, untuk memecahkan soal sejarah ini, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, saudara harus bisa sedikit-sedikit menghafalnya. Syukur bisa hafal semuanya dengan lancar. Nah, pada abad ke-14 itu, di ujung utara Pulau Sumatera telah berdiri kerajaan Islam bernama Kerajaan Samudera Pasai. Sekali lagi, pada abad ke-14 di ujung utara Pulau Sumatera telah berdiri kerajaan Islam bernama Kerajaan Samudera Pasai. Oke, bisa dipahami dan bisa kita lanjut ya. Oke, kita coba lanjut dalam pembahasan contoh soal berikutnya. Dalam sejarah perkembangannya, Islam pernah mengalami masa pasang surut. Pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-17, perkembangan peradaban Islam mencapai puncak kejayaan. Salah satu faktor internal penyebab kemajuan peradaban Islam di dunia tersebut adalah, nah, ini kita bicarakan lagi masalah sejarah. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, saudara harus sering-sering membuka file atau dokumen atau catatan sejarah. Nah, kita kembali lagi pada kesempatan kali ini adalah pada abad ke-14 sampai abad ke-17 perkembangan peradaban Islam mencapai puncak kejayaan. Kenapa demikian? Karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi umat yang maju. Sekali lagi, Islam dengan segala daya dan upayanya mendorong umatnya untuk menjadi masyarakat atau umat yang maju, bukan karena pihak barat atau pihak yang lainnya sedang lemah, bukan, tapi Islam sendiri mempunyai semangat untuk berusaha maju dengan kekuatannya sendiri. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk cerita lengkapnya, silahkan cari di berbagai file, berbagai dokumen, berbagai arsip tentang kemajuan perkembangan umat Islam di masa kejayaan. Oke, terima kasih. Lanjut. Selain mengalami kemajuan pesat, pada abad ke-17 Islam juga mengalami kemunduran di berbagai bidang. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik secara internal maupun eksternal. Coba perhatikan salah satu faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di bidang politik adalah, nah, ingat, setiap ada kemajuan itu jika tidak bisa dijaga, tidak bisa dilestarikan, tidak bisa diistiqomahkan, tentu akan menjadi bencana bagi si pemilik keberhasilan tersebut. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa untuk menjadi yang di puncak itu sangatlah berat. Namun lebih daripada itu, untuk menjaga tetap di puncak itu lebih berat daripada di saat mendapatkannya. Kembali pada bab ini atau contoh soal ini, kita fokuskan pada bidang politik. Nah, ketika berbicara bidang politik dan membaca sejarahnya, tentu kita akan memahami bahwa di situ terjadi pertikaian di antara para raja dan para penguasa. Berbeda antara raja dan penguasa. Penguasa itu adalah yang tidak menjadi raja tapi ingin berkuasa lebih banyak. Artinya mereka sudah berkuasa dan ingin menguasai lebih banyak. Dan sedangkan raja itu kadang hanya sebagai simbolis atau boneka saja. Nah, di situ sering terjadi pertikaian, perdebatan, siapa penerus raja selanjutnya, dan lain sebagainya. Disitulah
awal mula masalah kehancuran Islam di bidang politik. Oke, nah teman-teman sekalian, saudaraku dimanapun Anda berada, itu beberapa contoh soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ingat, ini adalah hanya sebatas contoh soal, bukan berupa soal real yang besok akan diujikan. Maka dari itu, silahkan teman-teman sekalian sinau, belajar lebih banyak, diskusi lebih giat dengan teman sekitar, atau silahkan hubungi guru pendidikan agama Islam di tempat kalian. Nah, sebagai bahan diskusi kita, silahkan kamu tulis apapun yang kamu pikirkan di kolom komentar. Dan lebih dari itu, silahkan bagikan video ini kepada teman-teman kamu, saudara kamu kelas 12, agar mereka bisa merasakan, bisa menikmati berbagai kebaikan yang telah kita nikmati saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.